banyak masalah bisa selesai. Saya kira Kembalikan saya setuju ke yang dulu lagi. Tapi karena ada kepentingan masuk ke DPR lewat ini, masuk lagi sekarang. Ya, sebaiknya dia berjarak jauh saja dalam teknis, sehingga diserahkan ke swasta saja. Agak berat gitu. Kalau dengan manajemen lebih pasti. Ya tentu IPC akan sangat berkepentingan sekali kalau mitra kerja ini kan mitra kerja sebenarnya kan, mitra kerja ini bisa saling mendukung gitu ya, karena bahagian daripada problem gitu ya. Nah tapi kan dalam manajemen kan tidak ada rumus yang mengatakan bahwa seorang pimpinan bisa memerintah anak buah dari pimpinan orang lain. Itu manajemennya belum ada tuh. Jadi susah beliau. Itu artinya Anda harus punya koordinasi dan juga komunikasi. Saya ke Prof. Ina dulu. Seperti apa komunikasi dan koordinasi yang harusnya dilakukan oleh IPC dengan mitra-mitranya? Ya, kembali lagi. Jadi memang kedua hal tersebut ujungnya adalah kepuasan daripada pelanggannya. Yang penggunanya itu, pengguna jasa itu sebetulnya tingkat kepuasannya sampai di mana. Nah ini masing-masing di breakdown flow chartnya. Mana siapa berbuat apa itu harus jelas, harus bersama-sama. Itu tidak bisa masing-masing. Dan kalaupun misalnya yang nasional single window itu juga memberatkan, itu harus dilihat yang mana gitu. Jangan jadi mau terima kontainer berat, mau mengirim kontainer juga banyak sekali yang harus yang harus dipenuhi, sehingga akhirnya andai kata pelabuhan tidak digunakan ya karena orang malas, banyak sekali aturan yang harus dipenuhi, itu persyaratan-persyaratannya. Jadi memang harus bersama-sama, itu harus sejalan. Ya. Selain itu saya mau nanya juga ke Pak Lino, kita tidak hanya berhenti dengan koordinasi dan komunikasi. Kabarnya Anda mendirikan 6 perusahaan. Apa fungsi dari 6 perusahaan itu dan gimana Anda mensinergikannya? Jadi begini yang saya lihat ya, ini kan kita terlalu nggak ada orang kan yang bisa semua. Kalau bisa semua means nggak bisa apa-apa. Ya, jadi dalam waktu dekat kita akan bikin 6 perusahaan sesuai sama line bisnisnya. Jadi PT Terminal Peti Mas Indonesia, PT Terminal Indonesia, ya, PT Logistik Indonesia, PT Marine Service Indonesia, PT Multipurpose Terminal, supaya masing-masing orang itu punya keahlian, ya, yang spesifik, ya, sehingga katakan begini, coba kalau kita gabungkan seluruh terminal peti kemas Indonesia di dalam one company. Tiba-tiba company itu menjadi company yang terbesar di dunia nomor 5. Kan angka yang sangat sangat ini. Dengan nomor 5 seperti begitu, itu kemampuan untuk investasi jadi sangat besar. Oke, artinya dengan 6 perusahaan yang Anda dirikan itu, Anda lebih akan meningkatkan produktivitas dan... Makanya, antara lain seperti terminal peti kemas, saya pernah bilang ke orang-orang pemerintah, kalau nanti Belawan nggak beres, karena itu koridor Belawan Jakarta, itu koridor yang sangat gemuk, tapi nggak seimbang. Ya, di Priok kita begitu efisien, di sana nggak. Jadi kita nggak bisa bikin window. Akibatnya freight itu nggak bisa ditekan. Saya bilang kalau gitu, udahlah, biar aja Pelindo 2 beli Belawan aja. Ini menarik sekali. Sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan, tapi grafik itu tidak berubah. Karena ini dua sisi, nggak bisa. Grafik apa? Penilaian kita tentang IPC ini tidak berubah. Bukan yang kita lihat itu kan logistik secara keseluruhan. Bongkar muat hanya salah satu dari. Iya, tapi kan faktanya di lapangan bahwa pelabuhan itu tidak meningkatkan aktivitasnya, produktivitasnya. Tapi sudah banyak terobosan yang dilakukan. Apa yang sudah begini dari perspektif manajemen ya, yang dikemukakan oleh Pak Lino begini, kontainer manajemen 1, logistik yang lain 1. Sehingga terjadi apa yang namanya fokus manajemen. Jadi fokus sekali. Dengan fokus itu, maka masing-masing akan sangat efisien sekali. Jadi akan ganti membagi daerah pelabuhan di Indonesia jadi 4. Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Pola pikir beliau adalah, coba you are best in what? Maka kita masuk di situ. Dengan demikian, maka dirubah, tidak lagi menjadi area. Ini restrukturisasi. Karena bicara harus koridor. Ya, jadi tidak lagi menjadi area, tetapi menjadi koridor. Ya, koridor itu. Sehingga beliau bisa bangun di Sorong, bisa bangun di Batam. Karena kalau tidak, dia tuh nggak bisa ke Sorong karena Sorong bagian timur kan. Nah itu salah satu perubahan yang terobosan yang luar biasa. Terobosan luar biasa. Ya, terobosan yang luar biasa. Oke pemirsa, itu baru satu terobosan yang dilakukan oleh Pak Lino. Apalagi terobosan yang sudah dilakukan? Tetap bersama kami di Managing the Nation with Tandri Ameng.
kasih Anda masih bersama kami dan ini adalah segmen terakhir kita membicarakan soal manajemen bongkar muat. Dan kalau kita cermati tadi, kita sudah bicara soal sistem yang sudah dilakukan IPC dengan terobosan-terobosan baru. Namun ada satu faktor yang tidak bisa dilupakan yaitu SDM. Nah, kita mau tanya ke Pak Lino di sini. Pak Lino, bagaimana Anda kemudian meningkatkan SDM? Jadi pelabuhan itu service industry. Itu yang selama ini orang lupa. Service industry means what? Orang. Ya. Jadi di kita, saya investasi besar-besar pada orang. Saya udah hampir 3 tahun di situ, saya sudah kirim 63 orang ambil master di luar negeri. Nggak pernah ada instansi pemerintah yang pernah ngirim seorang. Dan saya bayar sendiri. Ya. Saya nyiapkan dalam 3 tahun ke depan investasi 50 juta dolar. Karena saya bangun pelabuhan yang besar-besar. Saya ingin supaya 3 tahun lagi begitu facility saya yang world class itu, saya punya orang-orang yang kualifikasinya world class. Orang-orang itu akan di training, dibikin seminar, job training di luar negeri 1 tahun minimum. Ya, itu kurang lebih 500 orang, Mbak. Di samping master yang saya mau kirim, masih ada 137 orang lagi dalam 3 tahun. Dan eksekutif MBA, ya, itu 15 orang. Sehingga saya harap dalam 3 tahun, organisasi ini akan berubah menjadi contoh di mana seharusnya seperti begitulah organisasi world class. Iya, betul, betul. BUMN, ya. 50 juta dolar. Itu nggak, saya kira nggak Dan ada banyak. jaminan mereka bisa menjadi jurut yang baik seperti Anda? Kita plan, kita harus. Nah, ini masalahnya begini. Orang itu harus dikasih mimpi. Ya. Ini banyak hal orang itu nggak punya mimpi. Mimpi pun nggak bisa. GICT itu international terminal yang gabung dengan orang asing. Kita 49%, mereka 51%. Partner dengan partner yang internationals. Selama ini kalau jadi direksi di situ kita punya jatah 2. Itu jadi direksi di situ selalu temannya direksi. Dan orang mau pensiun. Kasih 5 tahun. Jadi nggak ada proses pembelajaran. Yang kami lakukan apa? Saya hanya mengirim orang-orang yang saya kesana orang-orang yang superstar. Setiap tahun saya kirim 2 orang dan tiap saya ganti setiap tahun sekali. Jadi artinya kalau masih 8 tahun lagi, saya punya ada 16 orang yang sudah belajar di perusahaan internasional dan setahun itu gajinya 2,5 miliar take home pay-nya. Sehingga semua anak di Pelindo tahu bulan Agustus ada hadiah 2,5 miliar. Cukup 1 tahun ya sebelum dia masuk ke comfort zone ya, Pak. Itu loh bagian dari gimana kita mengerjakan organisasi. Oke. Saya satu contoh. Oke. Waktu kita sudah sangat singkat di sini. Kita mungkin ke closing statement-nya, Pak Didik. Ya, bongkar muat itu hanya salah satu dari sistem logistik nasional yang sekarang mahal. Angkutan laut tergolong paling mahal masih di dunia. Karena problemnya tadi sudah diakui, pelabuhannya masih sedikit, tidak match dan lain-lain. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau tidak, kita menanggung biaya yang besar dibanding dengan negara-negara lain. Oke, dari Ibu Prof. Ina sendiri, koreksi mungkin. Ya, artinya terobosan yang dilakukan oleh IPC sebetulnya sudah baik, hanya memang tidak bisa berdiri sendiri karena logistik itu, servis logistik itu banyak sekali dan paling tidak indikatornya itu adalah bagaimana Bapak bisa meningkatkan ranking di daya saing itu. Saya ingin tambahkan sedikit ya. Tadi Ibu bilang mengenai jalan keluar, orang lain gimana. Jadi pertanyaan ini saya selalu berdapat orang bertanya seperti gitu. Pak Lino bikin ini tapi yang lain ini nggak ada gimana. Saya bilang fine. Kalau kita berpikir seperti negara barat semua mesti beres dulu, integrate dulu baru kita bikin. Indonesia nggak bisa. Jadi saya mulai dengan saya lakukan sesuatu yang saya punya, ya, yang saya istilahkan I am leading the change, ya, I lead the change dan saya akan ajak, mau ikut saya nggak gabung sama kereta api yang mau berangkat ini, ya, karena kalau nunggu semua untuk terkoordinasi nggak akan pernah jalan-jalan. Tapi orang kalau ke pelabuhan malas, terlalu padat itu orang. Itu yang orang bilang. Tapi dengan saya bilang saya beres. Dan bisa kelihatannya nggak beres. Oke, Pak Lino, mungkin ada satu pertanyaan lebih menarik lagi sebenarnya. Dari tadi kita membicarakan terobosan yang sudah Anda lakukan. Kalau Anda diberikan kesempatan untuk mengoreksi kembali IPC dalam diri Anda sendiri, apa yang masih kurang, Pak, di IPC? Yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya. Nah, ini yang banyak orang selalu lihat sisi di mana ini aturannya nggak ini, aturannya yang ini. Kalau saya nggak. Oke, aturan ini ada. Dan cantiknya Indonesia, ya, kita tahu aturan ada, undang-undang ada, tapi banyak sekali loophole di mana kita bisa improvisasi. Enggak, yang saya maksud adalah kekurangan apa yang mau Anda improve. Terus terang kalau termnya itu saya mau baikin human resources. Ya. Oh, human resources. That's the key issue. Nah, saya kira misi IPC jelas.
mereka ingin menjadi pemain global sehingga bisa rankingnya diperbaiki. Nah, untuk menjadi pemain global, proses manajemennya kan ada 4S, yaitu bagaimana strateginya, roadmap-nya. Tadi sudah dijelaskan roadmap-nya itu, bagaimana akan membangun pelabuhan sampai ke Sorong, ya kan, itu roadmap itu. Nah, yang kedua tentu strukturnya. Kira-kira nanti IPC mungkin bisa menjadi holding company, di mana anak-anak perusahaan yang berperan. Dan setiap anak perusahaan itu efisien sekali di bidangnya. Itu kalau saya lihat. Nah, yang ketiga, aturan main itu saya kira as you go along pasti itu dikembangkan lagi kan. Nah, tapi yang terakhir, dan beliau sendiri mengakui, masalah SDM. Beliau mengeluarkan 50 juta US dollar dalam 3 tahun ya. Berarti bahwa ini investasi. Biasanya kita investasi selalu berpikir investasi peralatan, equipment. Tapi ini investasi sumber daya manusia. Jadi ini saya kira kita perlu berikan penghargaan. Tapi masih banyak masalah karena beliau bukanlah bos di pelabuhan itu secara totalitas. Sehingga dia harus melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan pihak-pihak lain, instansi lain, dan ini tidak gampang. Ternyata terbukti hanya pada saat menelpon Menteri Keuangan lah masalah-masalah yang mengganjal itu bisa diselesaikan. Jadi masalah bangsa ini masih juga terkait dengan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik. Di samping daripada saya juga menghargai bahwa komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui investasi yang begitu besar, saya kira ini sesuatu yang patut kita beri